Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa, musisi pensiun. Mohon izin untuk menawarkan Zariyah, yaitu minyak zaitun ruqyah syariah. Minyak zaitun ini dengan izin Allah telah kami ruqyah secara langsung dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Dengannya kami bermohon agar Allah berkenan untuk memberikan manfaat dan keberkahan yang banyak dalam rangka ikhtiar kita untuk pengobatan medis dan non-medis dan untuk mencari kebaikan lahir dan batin. Insya Allah untuk pengobatan medis, minyak Zariyah ini bermanfaat untuk mengobati lambung, kolesterol, jantung, diabetes, masalah kulit, masalah rambut, bahkan sampai kepada kanker. Dan untuk permasalahan-permasalahan non-medis, insya Allah Zariyah ini bisa mengobati was-was, depresi, kena guna-guna, sihir, pelet, anak ketakutan di malam hari, malas beribadah. Untuk pemesanan dan konsultasi lebih lanjut, silahkan cek di deskripsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tidak menjadikan kehormatan manusia sebagai bahan candaan atau bulian atau menjadi bahan roasting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali dengan channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan ruqyah syar'i. Nah, kali ini saya akan menyapa saudara-saudara kita dari kalangan komedian dan juga kalangan para pelawak. Nah, sahabat muslim, lelucon, bercanda, atau melawak pada asalnya adalah dibolehkan di dalam Islam. Begitu juga dengan hiburan, permainan, dan lain-lain selama tidak mengandung unsur yang ada pelanggaran syariatnya. Semua itu kita paham sebagai sarana untuk relaksasi, sebagai sarana untuk pengkondisian jiwa, di mana setelah itu agar jiwa siap mengerjakan ibadah-ibadah dan juga mengerjakan kewajiban lain yang dibebankan oleh syariat. Nah, sahabat muslim, para sahabat Nabi dulu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, aku juga bercanda, tapi aku tidak mengatakan kecuali kebenaran." Artinya Rasulullah mengatakan yang hak dan tidak berdusta. Nah, sahabat muslim, begitu juga para sahabat. Mereka orang-orang mulia, mereka orang yang hatinya bersih, mereka orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka tertawa, mereka bermain-main, mereka juga bercanda, dan juga mereka paham agar mereka setelah itu untuk bisa melanjutkan hal-hal yang jauh lebih serius dan lebih berat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, sahabat muslim, untuk bercanda, lelucon, dan melawak ada 3 ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku agar ini menjadi boleh. Yang pertama adalah tidak menjadikan kehormatan manusia sebagai bahan candaan atau bulian atau menjadi bahan roasting. Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah suatu kaum," yaitu hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Inilah dasar keharamannya. Yang kedua adalah tidak menjadikan kedustaan sebagai bahan untuk memancing tertawaan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Wailul lilladina yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihil qauma fayaqdibu wailul lahu." Celakalah bagi seseorang yang berkata untuk membuat tertawa suatu kaum atau membuat tertawa manusia dengan cara berdusta. Celakalah dia, sampai Rasulullah mengulang celakalah dia sampai 3 kali. Nah, sahabat muslim, yang ketiga adalah syaratnya tidak boleh menjadikan ini terus menerus, tidak boleh menjadikan ini sebagai sesuatu yang dikerjakan dalam mayoritas waktunya, dan tidak boleh berlebihan dan terus menerus. Nah, sahabat muslim, jika ini dilanggar, maka akan terdapat konsekuensi yang sangat berbahaya. Nah, sahabat muslim, apalagi banyak para komedian dan para pelawak itu melampaui batas, menjadikan agama, simbol agama, menjadikan Allah, Rasulnya, dan syariatnya sebagai bahan bercandaan. Ini lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan seorang itu menjadi kafir dan murtad. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 65, Allah mengatakan, "Wa in saltahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan menjawab bahwa kami melakukan ini demi permainan saja dan untuk senda gurau saja dan untuk bermain-main saja. Maka Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, dan Rasulnya kamu hendak berolok-olok? Sampai Allah kemudian mengatakan, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kamu minta maaf dan banyak alasan, kalian kafir.
setelah kalian beriman, nauzubillah, ringan diucap di mulut, tapi kemudian menyebabkan seorang tersebut sampai keluar daripada agama Islam, nauzubillah. Nah, jika syarat dan ketentuan berlaku ini tidak bisa dipenuhi, maka lawakan tersebut akan menghasilkan satu, menjadikan keras hati manusia. Karena terus-menerus hidupnya diisi dengan lawakan dan bercandaan, mereka akan keras hatinya. Yang kedua, akan hilang wibawa, akan hilang harga dirinya, karena orang tidak akan lagi memandang hormat kepada dia yang terus-menerus bercanda. Yang ketiga, akan timbul permusuhan dan keributan, timbul emosi, karena lawakan dan jokes-jokes yang diungkapkan oleh mereka akan menyiri pihak lain, akan terjadi keributan. Nah, sahabat muslim, 3 permasalahan tadi, 3 kebolehan tadi, tidak boleh menjadikan kehormatan manusia sebagai olokan, kemudian tidak berdusta dan tidak menjadikan terus-menerus. Apakah ini bisa dipenuhi oleh para pelawak dan komedian? Antum nonton beberapa menit saja, 3 hal ini sudah, 2 hal yang paling pertama terutama itu sudah dilanggar oleh mereka. Nah, kesimpulannya adalah jika lawakan, profesi lawakan bercanda dan lucuan dijadikan sebuah profesi di mana seorang mencari mata pencaharian hidupnya, maka dia akan profesional di situ, menggali, meriset dan menjadikan bahan untuk tertawaan. Mereka menyeting badannya, perkataannya, mulutnya, rambutnya sebagai bahan olok-olok hingga menjadi tertawaan orang lain. Tentu ini adalah tidak samar bagi kita bahwa hal ini adalah terlarang menurut para ulama, hal yang sangat-sangat terlarang. Semoga dengan apa yang saya paparkan ini kita bisa mengambil manfaat. Saya musisi pensiun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.